Di tengah hutan belantara yang asri, tinggallah seekor tupai kecil yang senantiasa berkicau riang. Ia dikenal sebagai tupai pengumpul kacang, dan setiap hari tupai tersebut dengan penuh cinta dan dedikasi mengumpulkan kacang dari berbagai jenis pohon. Kacang-kacang tersebut ia kumpulkan dan disimpan untuk hari yang datang saat musim dingin tiba dan makanan menjadi sulit ditemukan. Namun, saat musim dingin tersebut tiba, bukan hanya dirinya yang ia pikirkan. Ia melihat teman-temannya yang kelaparan merasa berduka. Tanpa pikir panjang, tupai pengumpul kacang mendekat dan bilang, "Tenang, aku punya simpanan kacang untuk kita semua. Aku akan bagi." Melalui cerita ini, kita belajar pentingnya menabung untuk hari yang sulit, dan betapa berbagi itu adalah sikap yang sangat bijak dan bermoral. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar Kestek gak pelangan selanjutnya. Terik matahari melimpah dari tepi dedaunan, berubah menjadi hutan yang tenang. Sebuah jebakan pemburu telah menangkap seorang gajah raksasa yang tidak berdaya. Ceritanya memecahkan kesunyian hutan, tetapi binatang lain hanya bisa menonton dari kejauhan dengan ketakutan. Tiba-tiba, datanglah sebuah bala bantuan yang tidak terduga. Ketika semua hewan lain takut mendekat, sekumpulan semut kecil berani mengambil langkah maju. Tanpa rasa takut, mereka berkumpul dan mulai menggigit tali yang mengekang gajah dengan semangat yang berapi-api. Setelah beberapa saat, tali tebal mulai longgar dan akhirnya putus, membebaskan gajah raksasa. Gajah itu meneteskan air mata sukacita dan dengan lembut mengucapkan, "Terima kasih kawan-kawan, kalian mungkin kecil, tapi perbuatanmu sungguh berarti." Tak peduli seberapa kecil atau besar, setiap kesempatan untuk berbuat baik selalu mempunyai nilai. Seperti semut yang Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar Kestek gak pelangan selanjutnya. di suatu tempat di hutan yang dikemas dalam keriuhan dan keindahan yang mengagumkan, hiduplah kucing Tom, menikmati rutinitas harian tidur dan makan tanpa usaha. Tentu saja, lain dari binatang lain yang bangun setiap hari dan bekerja keras untuk hidup. Suatu hari, Tom dengan penuh keyakinan mengumumkan, "Aku akan menjadi raja hutan ini." Tetapi kapanpun ada kesempatan untuk belajar atau membantu teman-temannya, Tom selalu menemukan alasan untuk malas. Kemudian datang hari pemilihan raja hutan. Binatang-binatang memilih dengan suara bulat singa yang rajin, adil, dan bijak sebagai raja hutan baru. Tom merasa hancur dan kecewa. Tapi di tengah kegelapan malam, kedewasaan menyentuhnya. "Tentu saja bagaimana mungkin aku bisa menjadi raja tanpa usaha?" ungkapnya akhirnya. Pesan ini berkedut dalam benaknya, impian besar harus dibarengi usaha besar. Dan mungkin, hanya mungkin ada pelajaran yang dipetik Tom hari itu. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar Kestek gak pelangan selanjutnya. Bayangkan malam yang gelap gulita. Leo, anak singa muda dan pemberani, merasa petrified. Setiap malam dia tidur dengan 5 lampu menyala kuat karena takut akan kegelapan. Pada suatu malam yang dingin, listrik tiba-tiba padam, meninggalkan Leo dalam kegelapan yang mengerikan. Kecemasan membangkitkan ketakutan dalam dirinya. Tapi ibunya menghampiri, mencoba meredakan rasa takut yang menerkam. Dengan lembut, ia peluk Leo dan berbisik, "Gelap itu cuma cahaya yang istirahat, Leo." Kata-kata itu berhasil meredam guncangan dalam diri Leo. Dengan niatan yang kuat dan tekad penuh berani, Leo berusaha tidur. Esok hari, terbangun dengan rasa bangga yang memancar, Leo berkata, "Ternyata gelap gak semenakutkan itu." Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa rasa takut bisa dikalahkan dengan sedikit keberanian. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar Kestek gak pelangan selanjutnya. Pada purnama malam yang meneduhkan hutan, Bubu, burung hantu bijak dengan bulu yang bersinar emas di balik rembulan, selalu berputar-putar menyelusuri. Dengan hati penuh kehangatan, ia membantu teman hutan, menemani kelinci kecil bernama Lulu yang takut gelap kembali ke sekolah, membantu Rubo, rubah cerdik yang sering lupa letak kuncinya dan menghibur Tiko, tikus kecil yang sering kesepian dan sedih. Harmoni memenuhi hutan lebat saat Bubu berada di dekatnya. Semua makhluk di hutan sangat menghargai Bubu dan berterima kasih atas bantuannya. Suatu malam bencana menimpa. Bubu terjatuh dari dahan yang tinggi karena angin malam yang liar. Tetapi bukannya dibiarkan sendirian, semua teman hutan datang bersatu, berusaha membantu Bubu bangkit. Bubu, berbaring dengan sayapnya yang patah, merasa hangat melihat semua teman-temannya datang untuknya. Momen itu mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya,
biar Kestek ke pelangan selanjutnya. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang seorang gajah kecil yang merasa terlalu besar untuk dunianya? Yup, dialah sang gajah kecil yang selalu merasa tubuhnya terlalu besar untuk merasakan mimpi terbang seperti kupu-kupu. Setiap hari, ia memandang dengan mata berbinar pada kupu-kupu yang lembut bergerak di angkasa. Aku ingin jadi kupu-kupu, ungkapnya dengan nada lirih. Namun, suatu hari badai datang mengguncang hutan, dan berubahlah cerita. Saat semuanya bersembunyi, hewan-hewan kecil memilih berlindung di balik tubuh besar gajah kecil. Dan mereka selamat. Saat itulah sang gajah kecil menyadari nilai dirinya. Aku ternyata berguna juga, gumamnya sambil tersenyum. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa setiap makhluk diciptakan dengan kelebihannya masing-masing. Cintai diri sendiri, karena kita semua unik dan berharga. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar Kestek ke pelangan selanjutnya. Di suatu hari yang cerah, bermainlah Uli si ulat kecil di tepi hutan yang rindang. Sesekali ia melirik ke langit melihat kawan-kawannya yang sudah berubah menjadi kupu-kupu terbang dengan bebas sambil menikmati keindahan hari. Aku juga ingin terbang, pikir Uli dengan sedih. Ibunya, seorang ulat yang bijaksana, melihat kesedihan anaknya itu. Sabar ya Uli, katanya dengan lembut. Semua itu memerlukan waktu dan proses, serta partisipasimu dalam proses tersebut adalah kesabaran. Hari berlalu begitu cepat, dari musim semi menuju musim panas hingga musim gugur datang. Hingga suatu hari, Uli bangun dengan sayap yang cantik melingkar di tubuhnya. Dia telah berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Dengan hati berkembang sukacita, Uli pun terbang bebas di langit biru. Akhirnya aku bisa terbang, katanya dalam hati sambil merasakan betapa indahnya proses yang telah dia lalui. Itu just writing right. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar Kestek ke pelangan selanjutnya. Pagi yang cerah di hutan pelangi, kelinci Lala yang selalu dengan bangga memamerkan kecepatannya, berkata kepada semua teman-temannya, "Aku adalah yang tercepat di sini. Siapa yang berani menantangku?" Tantangan itu dijawab oleh kura-kura yang tenang dan sabar. Lomba pun segera dimulai. Lala melompat dengan kecepatan penuh, meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Dalam kesombongannya, Lala mulai memamerkan kecepatannya dan berhenti berkali-kali untuk menunjukkan triknya. Dia lupa tang lomba dan terlalu asik dengan pujian. Di sisi lain, kura-kura dengan tenang terus bergerak maju. Di akhir lomba, semuanya terkejut. Kura-kura jatuh ke garis finish, sementara Lala masih sibuk pamer. Kelinci Lala merasa malu. Dia belajar pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan pentingnya fokus pada tujuan, bukan pujian. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar Kestek ke pelangan selanjutnya. Cerita dimulai dengan harimau kecil yang gemar makan daging. Dia sangat mencintai daging dan tidak pernah mau mencoba sayuran. Suatu hari, harimau kecil merasa sakit dan nyeri di perutnya. Dia diperiksa oleh dokter hutan yang menyadari bahwa harimau kecil kekurangan serat dan nutrisi penting lainnya yang biasanya bisa ditemukan di sayuran. Dokter hutan kemudian membawa harimau kecil dalam perjalanan melewati hutan sayuran, di mana dia bisa melihat sendiri begitu banyaknya sayuran yang berbeda dan belajar tentang manfaatnya. Dari wortel yang bisa meningkatkan penglihatan sampai bayam yang bisa membuat tubuhnya kuat, harimau kecil mulai makan sayuran dan merasakan perubahan dalam tubuhnya. Cerita ini menekankan pentingnya makanan sehat dalam diet seimbang, bahkan untuk harimau kecil yang sangat mencintai daging. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar Kestek ke pelangan selanjutnya.